Jam 3 malam itu dia dihantui oleh sosok perempuan. Katanya bilang, datang ke Karawang temui Satriani. Dan ya udah, aku pegang nih si kuncungnya, aku masukin lah ke dada aku ini. Mereka itu rela meninggalkan istrinya, dan mereka itu sampai kayak orang gila gitu loh Kak. Sampai kayak orang, pokoknya kamu tuh nggak boleh sama siapapun, akan aku bunuh. Aku banyak puasa Kak, tirakat, tata laku tirakat, dan juga ada namanya riadoh Kak. Jadi harus ada cahaya di dalam diri dulu katanya Kak, baru kita itu bisa menguasai ajian gaib apapun gitu. Langsung Kuncen itu Kak marah ke aku Kak, teriak itu Kuncen Kak. Kamu bawa apa ke sini katanya? Kok kamu bawa-bawa pasukan katanya gitu. Di tempat ini tuh harus steril, nggak boleh ada benda pusaka atau rombongan gaib. Namanya Satriani, perempuan cantik yang tak biasa karena memiliki kekuatan batin yang setara para pengembara dunia gaib. Lahir pada pasaran Kliwon di bulan sakral Suro. Banyak kisah mistik di balik kelahiran Satriani, termasuk mimpi-mimpi ibundanya di hari-hari sebelum melahirkan. Misalnya saja, mimpi melihat sinar bulan sangat benderang yang bagai menerangi dua macan besar. Tapi yang paling istimewa ialah warisan yang diberikan nenek sebelum menghembuskan nafas terakhir. Ia seperti menjadi sang pinilih, orang yang dipilih oleh neneknya untuk mewarisi Semar Kunjung, sebuah ageman yang tidak sembarangan orang bisa memiliki. Tapi benarkah Semar Kunjung menjadi pembuka jalan untuk kesuksesan Satriani? Lalu apa saja pantangan dan keunggulan Semar Kunjung? Lantas mungkinkah ada kisah seram di balik semuanya? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Semar Kunjung adalah ajian langka yang tidak setiap orang mampu memilikinya. Ada ritual-ritual berat yang harus dijalani oleh pemiliknya. Bukan sekedar puasa secara rutin atau mengamalkan laku tertentu, tapi juga harus menjaga sikap dan tabiat. Sejak diwarisi ajian Semar Kunjung, Satriani juga rutin melakukan tirakatan. Ia tidak ingin mendapatkan malapetaka dengan meninggalkan ritual yang sudah diwajibkan. Sang nenek juga berpesan agar semua yang pernah diajarkan dijalankan. Aku banyak puasa Kak, tirakat. Jadi dulu nenek aku itu ngasih tahu aku ya Kak, sering bisik-bisik tuh ke aku Kak. Harus puasa, adalah Kak pokoknya hari-hari tertentu, terus juga harus banyak baca-bacaan mantra ya Kak ya, doa-doa gitu. Itu kalau bahasanya keyakinan aku bilangnya kita mencari ilmu ya kayak tata laku tirakat, dan juga ada namanya riadoh Kak. Jadi mencari ilmu gitu loh Kak, yang khusus di dalam diri kita gitu, bukan dianugerahi, diijazahin instan gitu langsung enggak. Jadi
harus ada cahaya di dalam diri dulu katanya Kak, baru kita itu bisa menguasai ajian gaib apapun gitu. Lalu, adakah mantra khusus untuk menjalankan fungsi-fungsi keramat Semar Kunjung? Kalau untuk mantra tidak ada ya Kak, tapi aku sering dapet kata-kata aneh gitu loh Kak di dalam mimpi aku gitu. Jadi kayak bahasa-bahasa aksara Jawa gitu loh Kak, sama aksara-aksara Sunda aku nggak ngerti, bacanya juga gimana nggak tahu. Cuman memang itu kalau kata paranormal atau orang pinter, artinya dia memang ada mendampingi dan aktif membantu gitu. Selain ada mantra tertentu, Satriani juga harus melakukan sesuatu yang sangat rahasia untuk memakai ajian Semar Kunjung. Meski memiliki fungsi yang komplit, Semar Kunjung juga ampuh sebagai pengasihan seperti Semar Mesem yang umum dikenal luas. Dengan mantra Semar Kunjung, daya magisnya bahkan dirasakan jauh lebih mal. Dan itu sudah dipraktekkan Satriani saat kencan dengan seseorang. Nah, misal kita udah janjian nih Kak, orang itu pasti udah ngebet tuh dari awal. Dan dia udah bilang ke aku Kak, katanya jam 3 malam itu dia dihantui oleh sosok perempuan. Katanya bilang, datang ke Karawang temui Satriani, katanya gitu Kak. Seminggu ya, sebelum aku ketemuan nih Kak. Itu semua laki-laki ya, yang memang banyak itu ya kayak, itu ngomong kayak gitu ke aku. Terus mereka ngerasa pusing, ngerasa mereka itu benar-benar udah gak ketahan gitu Kak. Maksudnya pengen ketemu aku, bukan ingin langsung gas tek kayak gitu, enggak. Biasanya reaksi pria yang diajak kencan Satriani merasakan sensasi yang tak terlukiskan. Sensasi inilah yang membuat para pria seperti sulit lepas dari genggaman rasa cinta yang mengalir dari jiwa Satriani. Dan ya udah, aku pegang nih si kuncungnya, aku masukin lah ke dada aku ini. Udah dimasukin, ya udah, kita ngobrol. Dan di situ menurut pengakuan dari laki-laki itu ya, dari pria itu, mau pria beristri mau pria bujangan, mereka itu bilang kalau kamu kayak bukan orang, katanya gitu. Energi kamu ini bener-bener kuat, katanya, mendominasi jiwa aku, katanya gitu. Lalu apa saja pantangan orang yang memiliki Semar Kunjung? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Semar Kunjung memang menjadi andalan Satriani untuk mendapatkan semua yang diinginkan. Tidak hanya cinta, tapi juga segala kesenangan dunia, mulai dari kekayaan hingga kekuasaan. Tapi khusus untuk aji pengasihan, Semar Kunjung bisa jauh lebih mematikan. Sebab laki-laki yang diajak kencan berubah menjadi sosok yang dikendalikan oleh cinta buta. Saking dahsyatnya, Satriani bahkan pernah terpaksa harus bertemu dengan dua pria di waktu dan lokasi yang sama. Sebab mereka sama-sama tidak ada yang bisa cegah keinginannya untuk bertemu. Jadi pernah ada kemarin ya kayak tahun 2024 akhir, aku inget banget inisial J sama inisial A. Jadi aku itu ketemu mereka di hari yang sama. Sampai sekarang mereka masih menghantui aku. Mereka itu rela meninggalkan istrinya. Dan mereka itu sampai kayak orang gila gitu loh Kak. Sampai kayak orang, pokoknya kamu tuh gak boleh sama siapapun, akan aku bunuh, katanya, laki-laki manapun yang mau merebut kamu dari aku, katanya gitu Kak. Pokoknya kamu gak boleh dipakai sama siapapun, kamu hanya milik aku. Sampai ke lubang kubur, kamu akan aku kejar, katanya gitu Kak. Itu Kak seremnya. Tapi adakah pantangan-pantangan tertentu yang tidak boleh dilakukan?
setiap Rabu Pon itu aku itu kayak orang nggak bisa bangun gitu loh Kak. Jadi aku tuh full bener-bener nutup job semua. Pokoknya mau sepenting apapun, mau misalnya pemimpin dari negara ini nyuruh aku keluar, aku nggak akan keluar satu hari itu. Jadi itu kayaknya itu mungkin panterangan atau harga yang harus aku bayar ya kayak. Karena aku juga paham segala sesuatu itu kan perlu timbal balik gitulah. Pantangan keluar rumah di hari Rabu Pon sangat ketat diterapkan untuk pemilik Semar Kunjung. Satriani paham itu, sehingga tidak pernah berani melanggar. Apalagi setiap kali pantangan itu ditentang, dirinya seperti kehilangan daya. Melanggar pantangan bagi Satriani sama halnya bertaruh nyawa. Sebab semua yang dijumpai di luar rumah berubah menjadi sangat menakutkan sampai kehilangan jiwa. Aku sering sih Kak mau dihilangin nyawanya gitu sama laki-laki. Tadi kalau Rabu Pon itu aku maksa keluar ya. Itu saat aku ngelangkahin kaki ya, keluar dari rumah Kak. Itu laki-laki langsung beringas. Bukan beringas mau nidurin itu, bukan. Beringas mau menghilangkan nyawa gitu. Aku nggak tahu Kak, saat mereka ngelihat aku ya langsung kayak gitu, langsung beda aja gitu. Nah terus kan Kak, dari situ aku nanya juga dong Kak ke orang yang ngerti ya. Kata aku tuh gini, ini kenapa ya setiap saya Rabu Pon kok begini gitu kan. Ini Neng ada megang sesuatu katanya gitu. Itu kayaknya dia nggak boleh, kalau hari itu teh Neng teh nggak boleh keluar gitu. Terus aku keluar kan Kak, aku melakukan aktivitas apa kan tadi yang aku bilang itu. Udah, jangan katanya. Setiap Rabu Pon jangan katanya. Semar Kunjung konon jauh lebih maut dibanding Semar Mesem. Apalagi daya magisnya tidak hanya sebagai pengasihan atau pelet, tapi Semar Kunjung juga menjadi sarana untuk mengejar semua mimpi-mimpi duniawi. Banyak cerita yang tak biasa diresapi Satriani sejak memiliki Semar Kunjung. Rupa-rupa kejadian misterius juga sering dialami. Selain mempunyai kekuatan magis, ternyata Semar Kunjung juga menyediakan banyak hal yang tak terduga. Pernah suatu kali saat ia sedang melakukan pemotretan di sebuah goa, tiba-tiba ada kejadian aneh karena juru kunci goa tersebut teriak-teriak. Ia memprotes karena banyak monyet yang resah hingga mengamuk. Konon, di antara monyet-monyet itu ada yang bersifat siluman dan merasa terancam dengan kedatangannya di tempat itu. Langsung kuncennya itu Kak marah ke aku Kak. Teriak itu kuncen Kak. Kamu bawa apa ke sini katanya. Kok kamu bawa-bawa pasukan katanya gitu. Di tempat ini tuh harus steril, nggak boleh ada benda pusaka atau rombongan gaib katanya gitu Kak. Jadi katanya Kak getarannya itu meresahkan penduduk di situ, penduduk gaib. Jadi mereka itu merasanya aku adalah lawan dan musuh gitu di situ. Karena aku kan memegang ini ya kayak. Jadi mereka itu punya kerajaan sendiri dan aku tiba-tiba datang ke situ memancarkan cahaya, maksudnya memancarkan energi yang menurut mereka itu adalah sebuah ancaman gitu. Padahal kan enggak, aku tidak mengancam sama sekali. Tidak hanya makhluk gaib yang merasa terganggu, tidak sedikit orang pintar dan paranormal yang berusaha mengadu ilmu. Kalau yang mengadu ilmu itu banyak. Bahkan pernah ada yang di sini praktisi ya, nggak aku sebut namanya, laki-laki lah pokoknya. Ini ada nih Kak. Pokoknya adalah di sini Kak. Ini 2 apa 3 kali ya dia yang ngobrol di sini. Dia itu pernah Kak mau nyoba nih nyerang. Mereka yang gagal menjajal adu ilmu biasanya
akan menjadi sekutu yang menyenangkan. Sebab merasa derajatnya jauh di bawah orang yang mempunyai semar kunjung. Sementara itu, tidak sedikit orang yang berusaha memiliki semar kunjung dengan memberi tawaran-tawaran menggiurkan. Biasanya ditukar dengan harta yang berlimpah ruah. Satriani bukan sekali atau dua kali bertemu orang yang tiba-tiba menawar semar kunjung yang dimiliki karena diwarisi neneknya. Kemarin pernah Kak ada yang nawar warisan, aku nggak akan pernah memberikan walaupun ibaratnya nyawa aku sampai terancam, itu tetap aku pegang. Kemarin aja ada yang nawar Kak seharga Pajero, cuman aku nggak mau aku bilang karena ini hidup saya, ini dari nenek saya dan ini memang sangat penting gitu ya, kayak sangat wingit gitu, sangat mendarah daging lah gitu di aku gitu. Jadi nggak akan pernah mau dan nggak akan pernah bisa. Itu kayaknya sangat tidak mungkin deh kalau aku tukar dengan misalnya siapa gitu ya, kayak menukar dengan uang atau mobil gitu. Semar kunjung memang bukan sekedar ajian sakti, tapi sekaligus memberi ketebalan batin pemiliknya. Dengan mewarisi semar kunjung, hidup menjadi jauh lebih mudah, terutama mewujudkan mimpi-mimpi duniawi. Tapi hati-hati, banyak pantangan, bahkan jika dilanggar, bisa kehilangan nyawa. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.